Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu melakukan kegiatan coaching dalam supervisi akademi yang terdiri dari saya Atik Purwatiningsih dari SD Negeri Tambasari dan saya Ika Fitriani dari SDN Sinoman. Saya Sri Astuti dari SD Negeri Margerjo 2. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah. Bu Tuti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ika. Nah, Ibu akan melakukan coaching hari ini ya Bu? Betul Bu Ika. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching akan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bu Tuti. Boleh Bu? Boleh Bu Ika. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee ya Bu, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian saya akan mengamati kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga akan mendengarkan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, kegiatan ini nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Boleh Bu Ika. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tuti. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti Bu, yaitu terdiri dari presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu kompetensinya. Baik, berarti dalam kegiatan coaching kali ini Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira ya Bu, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan ingin diobservasi Bu? Iya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu Bu Ika. Baik, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu yang apa Bu? Iya baik, jadi begini Bu Ika, saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu, atau menemukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu Bu Ika. Baik Bu Tuti, jadi indikator ketercapaian kompetensinya, coach dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya tadi ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya dari Bu Tuti. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan coaching dengan Kuci dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Yes, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Tuti, tapi saya agak sedikit pusing Bu Tuti. Oh begitu, apa ada yang bisa saya bantu Bu Ati? Iya Bu Tuti, kira-kira hari ini Bu Tuti ada waktu luang nggak ya? Saya ingin sharing-sharing Bu. Oh iya silakan, mungkin saya bisa membantu ya Bu Ati. Ngomong apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti? Iya Bu, saya berharap dari perbincangan kita hari ini saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya. Memangnya ada masalah apa Bu Ati? Nah itu Bu Tuti, saya itu setiap hari kan mengamati murid-murid saya. Di antara salah satu murid saya itu ada yang suka murung, tetapi ketika saya memberikan pelajaran kelihatannya dia memperhatikan Bu,
tapi ketika saya beri tugas nilainya itu sangat jelek. Nah, saya selaku seorang pendidik otomatis saya akan bingung Bu, kenapa murid saya ada yang seperti itu. Baik, tadi Bu Ati mengatakan jika ada satu siswa Bu Ati yang di kelas itu selalu murung, tapi terlihat memperhatikan pelajaran ya, akan tetapi nilai ulangan dan tugasnya jelek. Apa betul begitu Bu Ati? Iya Bu, betul Titik. Kemudian apa Bu Ati sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Oh iya sudah Bu, saya sudah menelusuri kenapa murid saya suka murung dan nilainya jelek. Lalu menurut Bu Ati, apa penyebab dia murung dan nilainya jelek setelah Bu Ati mengamati? Nah itu Bu, setelah saya melakukan pengamatan, setelah saya melakukan pendekatan, ternyata murid saya itu murung karena kurang tertarik dengan metode pembelajaran yang saya gunakan Bu. Mungkin metode saya terlalu monoton, jadi murid saya bosan seperti itu Bu Tuti. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Ati harapkan pada murid Bu Ati tersebut? Tentunya saya mengharapkan murid saya yang ceria, yang semangat dalam belajar Bu. Harapan yang sangat bagus Bu Ati. Kalau begitu, apa rencana yang akan Bu Ati lakukan agar murid Bu Ati tersebut dapat ceria dan nilainya dapat bagus? Ya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata kurang menggunakan media itu menggunakan murid bosan. Kemudian saya berencana akan memperbaiki metode pembelajaran saya Bu. Saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih eksplisit, sehingga anak-anak itu lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu. Baiklah Bu, rencana yang sangat luar biasa. Menurut Bu Ati, apa kira-kira media pembelajaran yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas sebelumnya? Oh iya Bu Tuti, dulu itu saya pernah mengadakan pembelajaran dengan metode game bocor Bu, di mana di situ saya menambahkan nama murid ke dalam spin, kemudian spin saya putar, kemudian keluar nama anak dan anak itu maju untuk mengerjakan soal, dan itu anak-anak sangat senang dan sangat bahagia mengikutinya Bu. Luar biasa. Jadi kalau kita rating ya Bu, untuk angka 1 sampai 10, menurut Bu Ati seberapa tingkat keberhasilan media pembelajaran menggunakan game workflow tadi untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bu Ati? Kira-kira berapa ya? Kira-kira ya 8 lah Bu peringkatnya. Oh, sangat bagus itu Bu. Baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Ati lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya Bu, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan menggunakan media belajar yang bervariasi agar anak-anak tidak bosan, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai baik bagi murid maupun bagi guru. Baik, menurut Bu Ati siapa saja yang bisa mendukung Ibu dalam menyusun ataupun melakukan rencana tersebut? Kira-kira siapa ya Bu? Oh iya, yang bisa membantu saya kira-kira ya kepala sekolah, ada rekan sejawat, kemudian wali murid juga kita ikut sertakan Bu. Baiklah, bagus ya Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Ati butuhkan untuk melakukannya? Untuk melakukan itu sebenarnya tidak lama. Yang lama itu prosesnya Bu, karena proses itu kan harus sabar, membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Iya betul. Nah Bu Ati, kapan Bu Ati dapat melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah besok saya lakukan Bu. Baik. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Ati lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar Bu Ati? Ini saya berencana akan selalu berusaha konsisten untuk mengupdate diri saya, untuk mengupdate segala informasi yang ada, sehingga saya tidak ketinggalan dalam pembuatan pembelajaran yang lebih mengasihkan itu. Nah, kemudian apa ada dukungan pihak lain yang Ibu butuhkan lagi? Kalau dukungan dari sekolahan, baik sarana prasarana, itu sudah saya dapatkan semua Bu. Ini tinggal dari diri saya sendiri. Jadi saya ini harus konsisten dalam menjalankan tugas-tugas itu.
Baiklah Bu Ati, semoga rencana Bu Ati dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Oh iya Bu, bagaimana perasaan Bu Ati setelah kita berbincang hari ini? Alhamdulillah setelah perbincangan hari ini saya merasa lega karena saya sudah dapat solusi dalam memecahkan permasalahan saya. Syukurlah kalau begitu. Apa ada lain yang akan Ibu Ati sampaikan? Saya kira tidak ada Bu, sudah itu saja. Saya terima kasih Bu Tuti sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curhatan hati saya. Iya Bu Ati, sama-sama. Saya juga senang dapat mendengarkan cerita dari Bu Ati. Semoga kita bisa saling berbagi ya Bu Ati. Iya Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti. Iya, terima kasih juga Bu Ati. Saya akhiri ya perbincangan hari ini ya Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Bu Ika. Terima kasih ya Bu Tuti sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching sebelumnya ya Bu. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, baik Bu Ika. Jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik Bu, sesuai dengan kompetensi. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya Bu, jadi saya merasa saya sudah mendengarkan aktif dan juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya, begitu Bu Ika. Iya, boleh saya berbagi pengamatan hasil saya Bu? Boleh Bu Ika, silahkan. Ya, saya melihat bahwa Ibu itu telah melakukan mendengarkan dengan aktif ya Bu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang telah kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya, alhamdulillah saya sangat senang mendengarnya Bu, dan terima kasih atas umpan baliknya ya Bu Ika. Iya, namun Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Misalkan ya, tadi saat observasi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Seperti apa yang Ibu lakukan sudah efektif? Nah, seharusnya pertanyaannya itu bersifat terbuka seperti sejauh mana efektivitas yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu Bu. Baik Bu Ika, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, dari diskusi kita ya Bu, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa? Baik Bu, jadi saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif ya Bu, dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ika. Nah, itu langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Jadi saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu mengembangkan kompetensi tadi ya Bu. Dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan Ibu Ika. Terima kasih ya Bu Ika. Iya, sama-sama Bu Tuti.